Kadang, orang yang paling kita cintai justru menjadi orang yang paling dalam menusuk hati. Cinta bisa berubah jadi racun, dan rumah yang dulu penuh tawa bisa berubah jadi neraka yang menelan perasaan perlahan-lahan. Ini adalah kisah tentang seorang suami yang dikhianati oleh dua orang yang paling ia percaya, istri dan anaknya sendiri. Tentang cinta yang retak, pengkhianatan yang mematikan, dan perjalanan panjang menuju penyesalan. Setiap pintu punya rahasia di baliknya. Dan malam itu, dari balik pintu kamar, terdengar suara yang mengubah segalanya. Randy baru saja mematikan mesin mobil tuanya di depan rumah. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan hujan baru saja reda. Ia menatap rumah yang berdiri tenang di hadapannya. Rumah yang dulu dibangunnya dengan cinta. Hasil kerja keras bertahun-tahun, lampu ruang tamu masih menyala. Hatinya sedikit lega, mengira istrinya, Maya, belum tidur dan mungkin menunggunya. Tapi rasa lega itu berubah jadi rasa heran ketika ia melihat bayangan dua orang di balik tirai jendela. Bergerak pelan, Randy sempat berpikir, itu Maya dan Nadia, anak mereka yang baru berusia 17 tahun. Namun sesuatu terasa aneh. Bayangan itu tampak terlalu dekat, terlalu intim. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia mencoba membuka kunci pintu. Terbuka. Langkahnya masuk perlahan. Rumah terasa sepi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar jelas. Maya. Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Randy melangkah ke arah ruang tamu. Di meja Mekon ada 2 gelas wine yang belum habis dan sisa lilin aromaterapi yang masih menyala. Ia menatapnya lama. Sejak kapan Maya suka minum wine? Gumamnya heran. Ia melangkah ke arah tangga. Dari atas, samar-samar terdengar suara, lembut tapi membuat jantungnya bergetar tak karuan. Suara perempuan. Lalu suara laki-laki. Randy menatap ke arah sumber suara. Kamar Nadia. Ia menelan ludah. Langkahnya gemetar. Hatinya menolak berpikir buruk. Mungkin TV, pikirnya. Tapi, suara itu terlalu nyata, terlalu hidup. Tangannya gemetar saat mendekati pintu kamar. Tok, tok. Ia mengetuk perlahan. Sunyi. Ia mencoba sekali lagi. Lebih keras. Nadia, kamu belum tidur? Tiba-tiba, suara di dalam kamar terhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah terburu-buru, lalu suara benda terjatuh. Randy mulai panik. Ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Nadia, buka pintunya! Tak ada jawaban. Nadia, ayah tahu kamu di dalam. Ini sudah malam. Ayo buka. Suara di dalam makin kacau. Lalu terdengar suara Maya, gugup, terbata-bata. Ren, jangan masuk dulu. Dunia Randy seakan berhenti. Itu suara Maya. Dari dalam kamar anak mereka. Ia tidak berpikir lagi. Randy menghantam pintu dengan bahunya, sekali, 2 kali, hingga engselnya lepas. Pintu terbuka dengan suara keras, dan di depan matanya, pemandangan yang menghancurkan segalanya. Maya berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya pucat, mengenakan daster yang terbuka sebagian. Di sampingnya, seorang pria muda tanpa baju bergegas menyembunyikan diri di balik selimut. Nadia duduk di lantai, menangis sambil menutupi wajahnya. Randy membeku. Nafasnya berat, matanya bergetar tak percaya. Apa ini? Maya. Suaranya menggema di ruangan. Maya gemetar, tak sanggup menatap. Randy, dengar dulu penjelasanku. Penjelasan apa? Di kamar anak kita, pria muda itu mencoba berbicara. Tolong pak, ini tidak seperti yang bapak pikir. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Randy menariknya keluar dari selimut dan meninju wajahnya keras. Pria itu jatuh ke lantai, berdarah di bibirnya. Siapa kau? Bentak Randy dengan mata merah. Maya berteriak panik. Randy, hentikan. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Randy menatap Maya dengan pandangan hancur. Aku mendengar suaramu sendiri dari luar kamar anak kita. Kau selingkuh di rumah ini? Di depan anakmu sendiri? Tangis Nadia pecah. Ayah, cukup. Jangan sakiti dia. Randy menatap putrinya tak percaya. Kau tahu tentang ini? Nadia menunduk. Aku cuma ingin mama bahagia. Randy tertawa getir. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bahagia dengan laki-laki lain di belakang ayahmu? Itu yang kau sebut bahagia?
Maya memeluk Nadia sambil menangis. Aku salah, Ren. Aku tidak tahan dengan hidup seperti ini. Kau sibuk terus, aku kesepian. Randy menatap keduanya lama, lalu memejamkan mata. Lalu, ini solusimu? Tidur dengan lelaki di kamar anakmu sendiri? Keheningan panjang. Hujan di luar mulai turun lagi, tapi kali ini disertai petir yang menyambar keras. Pria muda itu berdiri, menunduk ketakutan. Aku minta maaf, Pak. Randy melangkah perlahan ke arahnya. Keluar dari rumahku sebelum aku bunuh kau. Pria itu langsung berlari menuruni tangga, meninggalkan mereka dalam hening. Maya terduduk di lantai, menangis keras. Nadia ikut memeluknya. Randy memandangi mereka, lalu berkata pelan namun tajam, mulai malam ini, aku bukan bagian dari hidup kalian lagi. Ia berbalik, mengambil kunci mobil, lalu keluar dari rumah tanpa menoleh. Dari balik jendela, Maya berteriak memanggil namanya. Namun suara itu tenggelam dalam derasnya hujan. Di dalam mobil, Randy menatap kaca depan yang buram. Tangannya gemetar di atas setir. Air mata jatuh satu persatu. Ia berbisik lirih. Ternyata, pengkhianatan paling sakit datang dari rumah sendiri. Hujan belum berhenti malam itu. Mobil Randy melaju tanpa arah di jalanan basah yang sepi. Wajahnya basah, bukan hanya karena air hujan, tapi karena air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Di kepalanya terus terputar bayangan Maya dan pria itu. Di kamar anaknya sendiri. Kenapa harus seperti ini? Gumamnya lirih. Suaranya serak dan bergetar. Ia berhenti di pinggir jalan, di bawah lampu jalan yang remang. Ia menunduk lama, memandangi cincin di jarinya. Cincin yang dulu dipakaikan Maya di hari pernikahan mereka. Perlahan ia melepas cincin itu dan menggenggamnya erat di tangan. Semua sudah berakhir, bisiknya. Pagi yang sunyi pagi hari, Randy duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Ia belum tidur semalaman. Pemilik warung, seorang lelaki tua, memandangnya, iba. Mas, dari tadi cuma melamun. Kopinya udah dingin, katanya pelan. Randy tersenyum lemah. Iya Pak, mungkin saya cuma butuh tenang. Masalah rumah tangga, ya. Tebak, si bapak. Randy hanya diam. Tapi dari matanya, semua jawaban sudah terlihat. Setelah beberapa lama, ia pergi meninggalkan warung itu dan menuju kontrakan kecil milik temannya, Rico. Sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Pertemuan dengan sahabat Rico terkejut melihat keadaan Randy. Astaga Ren, kamu kayak orang habis berantem sama dunia. Randy hanya duduk di sofa, diam lama, sebelum akhirnya berkata, aku menemukan Maya bersama pria lain di kamar Nadia. Rico terdiam. Di kamar anakmu sendiri? Randy mengangguk lemah, dan Nadia tahu, dia malah membela ibunya. Suasana hening. Rico duduk di sebelahnya, menepuk bahunya pelan. Ren, sabar bro, jangan gegabah. Sekarang kamu harus tenang dulu. Jangan ambil keputusan pas lagi marah. Randy menatap kosong ke lantai. Aku nggak marah, Rico. Aku hancur. Rico menatapnya dengan iba. Kamu butuh waktu, tapi jangan menyerah. Dunia ini nggak cuma berisi orang jahat. Masih banyak hal baik buat kamu. Randy tersenyum getir. Aku cuma pengen tidur dan bangun tanpa rasa sakit ini. Sementara itu di rumah di sisi lain, Maya duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Nadia berdiri di dekat jendela, menatap hujan. Mama, ayah nggak pulang dari semalam. Mama yakin dia nggak kenapa-napa? Maya menatap kosong. Mungkin memang sebaiknya dia pergi. Mama sudah menghancurkan semuanya. Nadia memegang tangan ibunya. Aku cuma mau Mama bahagia. Aku pikir kalau Mama sama Om Fajar, Mama bisa tersenyum lagi. Maya menatap anaknya dengan air mata. Kamu masih kecil, Nat. Kamu nggak tahu apa-apa tentang luka orang dewasa. Kamu cuma lihat Mama sedih. Tapi kamu nggak tahu apa yang bikin Mama seperti ini. Nadia menangis. Tapi ayah juga nggak salah, Ma. Keduanya terdiam. Tidak ada yang berani bicara lebih jauh. Rumah itu kini terasa seperti tempat asing yang dingin dan sunyi. Randy mulai bangkit beberapa hari berlalu. Randy mulai tinggal di kontrakan Rico. Ia mencoba menata hidupnya. Setiap pagi ia pergi bekerja seperti biasa, tapi tanpa semangat. Teman-teman kantornya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Suatu siang,
Atasannya memanggilnya. Randy, saya dengar kabar rumah tangga kamu bermasalah. Ambil cuti dulu. Kalau perlu, jangan paksakan diri. Randy hanya mengangguk. Saya masih sanggup, Pak. Namun malamnya, sepulang kerja, ia mendapati seseorang menunggunya di depan kontrakan Maya. Pertemuan yang penuh luka. Maya berdiri di bawah lampu jalan, mengenakan mantel, wajahnya pucat. Ren, panggilnya pelan. Randy menatapnya tajam. Kenapa kamu datang? Aku cuma mau bicara. Untuk apa? Supaya aku bisa dengar alasan baru buat membenarkan pengkhianatanmu? Maya menendak. Aku tahu, aku salah. Aku minta maaf. Aku kehilangan kendali. Aku kesepian, Ren. Kamu selalu sibuk. Aku cuma ingin diperhatikan lagi. Randy tertawa sarkastik. Jadi karena aku sibuk mencari uang buat kamu dan anakmu, kamu merasa berhak mencari pengganti di rumah sendiri? Maya menangis. Jangan bilang begitu. Aku nggak tahu harus bagaimana waktu itu. Sudah cukup, Maya. Kamu tahu yang paling menyakitkan, bukan cuma karena kamu selingkuh, tapi karena anak kita ikut menutupi semua itu. Aku kehilangan 2 orang sekaligus dalam satu malam. Maya berusaha mendekat, tapi Randy mundur. Kau tahu apa rasanya pulang dari kerja, berharap disambut senyum keluarga, tapi malah dengar suara istrinya dengan pria lain dari balik pintu kamar anaknya sendiri? Aku nggak akan pernah bisa lupa itu. Maya menutupi wajahnya dan menangis keras. Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang, Ren. Aku cuma mau kamu tahu, aku masih mencintaimu. Randy terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, kalau itu cinta, kenapa terasa seperti pisau yang ditusukkan ke dada? Ia berbalik meninggalkan Maya yang menangis di pinggir jalan, lalu masuk ke kontrakan. Malam yang berat, Randy duduk sendirian di balkon kecil kontrakannya. Angin malam berhembus dingin. Ia menatap langit dan berpikir panjang. Hatinya masih mencintai Maya, tapi rasa sakitnya terlalu dalam. Ia merasa tidak punya arah. Namun di dalam kegelapan, ia mulai sadar satu hal, bahwa hidupnya belum berakhir. Kalau dunia tega menghancurkan aku juga harus belajar berdiri lagi, katanya pelan. Ia menggenggam cincin kawinnya yang kini tergantung di rantai kecil di lehernya. Aku akan bangkit. Aku akan tunjukkan bahwa aku masih bisa hidup tanpa kalian. Dari Kayohan, suara azan subuh mulai terdengar. Hari baru dimulai, tapi Randy tahu luka itu belum sembuh. Ia hanya baru saja membuka mata untuk melanjutkan hidup yang baru. Tanpa cinta, tanpa keluarga, tapi dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam itu. Randy mulai terbiasa hidup sendirian di kontrakan kecilnya. Pagi-pagi ia bangun lebih awal, membuat kopi sendiri, lalu berangkat kerja tanpa semangat tapi dengan rutinitas yang tetap. Meski begitu, luka di dadanya belum benar-benar sembuh. Setiap kali hujan turun, kenangan malam itu datang lagi. Suara Maya, tangisan Nadia, dan pengkhianatan yang memecah hidupnya. Namun kali ini, Randy sudah tidak menangis. Ia belajar menahan. Ia mulai menyadari, dunia tidak berhenti hanya karena hatinya hancur. Di kantor, suasana agak berbeda. Rekan-rekannya mulai berani bercanda lagi dengannya, mencoba membuatnya tertawa. Tapi yang paling sering memperhatikannya adalah Dina, rekan kerja baru yang baru pindah dari cabang lain. Dina perempuan sederhana, berwajah teduh, dengan suara lembut dan sikap perhatian. Sejak pertama bertemu, Dina seperti tahu cara bicara dengan hati-hati pada Randy. Suatu siang, saat jam makan siang, Dina menghampirinya. Mas Randy, makan bareng yuk. Dari tadi saya lihat Mas cuman minum kopi aja. Randy tersenyum kecil. Saya lagi nggak lapar. Kalau gitu, temenin saya aja. Soalnya makan sendiri itu nggak enak, katanya sambil tersenyum. Entah kenapa, Randy tidak bisa menolak. Mungkin karena sudah lama tidak ada orang yang mengajaknya. Bicara dengan lembut seperti itu, mereka duduk di kantin sederhana di belakang gedung. Dina mulai bercerita ringan tentang keluarganya, tentang hobinya menulis, dan tentang masa kecilnya di kampung. Randy hanya mendengarkan, kadang tersenyum tipis. Sampai akhirnya, Dina berkata pelan, Mas Randy kelihatan sering mikir berat. Maaf kalau saya lancang, tapi kayaknya Mas pernah terluka banget ya. Randy menatapnya beberapa detik. Aku kehilangan segalanya dalam satu malam. Mungkin itu jawabannya. Dina tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menatapnya dengan mata penuh empati. Kalau begitu,
Semoga Mas bisa nemuin alasan baru buat hidup. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi entah mengapa terasa menenangkan di hati Randy. Randy baru pulang dari lembur saat ia mendengar suara langkah seseorang di depan kontrakannya. Ia menatap dari jendela, dan hatinya langsung berdegup kencang. Nadia, anak perempuannya, berdiri di depan pintu, mengenakan seragam sekolah, matanya bengkak. Randy segera membukakan pintu. Nadia, ayah, suara Nadia pelan dan gemetar. Begitu melihat wajah ayahnya, Nadia langsung memeluknya erat dan menangis sejadi-jadinya. Ayah, aku minta maaf. Randy terdiam tubuhnya, tapi pelan-pelan tangannya terangkat membalas pelukan itu. Setelah beberapa lama, Randy duduk bersama Nadia di ruang tamu kecil. Kenapa kamu datang malam-malam begini? Tanya Randy, lembut. Aku nggak tahan, ya, di rumah. Mama dia sering nangis, nggak makan. Om Fajar ninggalin Mama begitu aja. Aku marah sama Mama, tapi aku juga marah sama diriku sendiri. Randy menatap anaknya lama. Kamu tahu, Nad, waktu kamu pilih dia malam itu, ayah merasa kehilangan segalanya. Tapi kamu datang malam ini, itu cukup buat ayah tahu kamu masih punya hati. Nadia menangis lagi. Aku bodoh ya. Aku pikir Mama bahagia, tapi ternyata semuanya salah. Randy mengusap kepala anaknya. Kamu masih muda. Kadang orang dewasa pun salah dalam menilai cinta. Tapi ayah maafin kamu, Nak. Malam itu, Nadia tidur di kontrakan ayahnya untuk pertama kalinya sejak ia pergi. Randy duduk lama di samping tempat tidur, menatap wajah anaknya yang tertidur dengan mata sembab. Dalam hati, ia berkata pelan, setidaknya aku masih punya alasan untuk bertahan. Randy mengantar Nadia ke sekolah. Beberapa teman anaknya melihat mereka dan berbisik, tapi Nadia tidak peduli. Ia justru menggenggam tangan ayahnya erat. Sebelum masuk ke gerbang sekolah, Nadia menatap ayahnya. Ayah, boleh aku sering main ke sini? Randy tersenyum tipis. Pintu ayah selalu terbuka buat kamu. Randy menatap kepergian putrinya dengan hati yang sedikit hangat. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. So tiba Maya menelepon Randy. Nadia nggak pulang semalam. Kamu tahu dia di mana? Randy terdiam sebentar. Dia di sini. Dia datang sendiri. Maya menghela napas berat. Aku panik semalaman. Aku mau bicara, Ren. Tolong, jangan tutup pintu terus. Bicara soal apa lagi, Maya? Kita sudah selesai, tapi aku masih istrimu. Setidaknya, sampai kita bicara baik-baik. Randy menghela napas panjang. Baik, besok sore, datang ke taman depan kantor. Tapi aku nggak mau ada orang lain. Sore itu taman kota sepi. Angin lembut berhembus, daun-daun berguguran. Maya datang mengenakan kemeja putih dan celana panjang, tampak lebih kurus dari sebelumnya. Randy duduk di bangku taman, menatap lurus tanpa banyak bicara. Maya duduk di sebelahnya. Terima kasih udah mau ketemu, katanya pelan. Aku cuman mau semuanya selesai dengan cara baik, jawab Randy datar. Maya menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ren, aku tahu, aku nggak pantas minta kesempatan, tapi aku ingin kamu tahu, aku udah putus sama Fajar. Aku sadar aku bodoh, aku nice, tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Randy menatapnya lama sekali, lalu berkata pelan, kamu tahu Maya, waktu kamu bilang kamu kesepian, aku ngerti, aku memang sering gak ada, tapi kamu memilih cara paling kejam untuk melawan sepi. Kamu bikin luka yang gak bisa sembuh. Maya, aku cuma ingin semuanya kembali seperti dulu. Randy menggeleng, yang dulu sudah mati. Kita gak bisa berpura-pura lagi. Ia berdiri, menatap Maya yang menangis terseduh. Yang bisa kulakukan cuma memaafkan. Tapi untuk kembali, aku gak sanggup. Maya berusaha memegang tangannya, tapi Randy menolak. Maya, tolong jaga diri kamu. Aku udah nggak marah, tapi aku juga nggak bisa cinta kamu dengan cara yang sama. Maya menatapnya dengan mata penuh duka. Kalau begitu, aku relakan kamu, Ren. Tapi satu hal, aku akan terus berdoa, supaya suatu hari kamu bisa tersenyum lagi. Meski bukan bersamaku. Randy tak menjawab. Ia hanya menatap langit senja, lalu berjalan pergi meninggalkan Maya yang menangis di bangku taman. Beberapa hari setelah itu, Dina kembali mengajak Randy makan siang. Kali ini suasananya berbeda. Randy terlihat lebih tenang, lebih hidup.
Dina menatapnya sambil tersenyum. Mas Randy kelihatan lebih ringan sekarang ya. Mungkin karena aku udah mulai ikhlas. Dina tersenyum lembut. Ikhlas itu langkah pertama menuju bahagia. Randy menatapnya dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia benar-benar tersenyum tulus. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Randy dan Maya di taman. Randy mulai benar-benar menata hidupnya. Ia jarang murung lagi, mulai fokus pada pekerjaan, dan lebih sering berinteraksi dengan rekan kerja, terutama Dina, yang perlahan menjadi sosok penting dalam kesehariannya. Namun, seperti luka lama yang belum sembuh, masa lalu mulai menunjukkan bayangnya kembali. Hari itu kantor sedang sibuk. Randy membantu Dina menyiapkan laporan presentasi untuk klien besar. Mereka duduk berdampingan di ruang rapat kecil, laptop terbuka, dan tumpukan dokumen di meja. Mas Randy, angka di laporan bagian ini kayaknya ada yang kurang. Bisa tolong dicek? Tanya Dina sambil menunjuk layar. Randy mendekat, memperhatikan. Aroma lembut parfum Dina tercium samar. Benaj, harusnya ini ditambah biaya operasional, katanya pelan. Mereka sempat saling pandang, tapi cepat-cepat menunduk lagi. Ada keheningan yang aneh, bukan karena canggung, tapi karena ada sesuatu yang tidak mereka akui. Dina tersenyum kecil. Mas, sejak saya pindah ke sini, kantor terasa lebih tenang. Dulu di cabang lama, semua orang cuma peduli sama karier. Nggak ada yang saling bantu kayak di sini. Randy tersenyum samar. Mungkin karena di sini, kita masih percaya kerja tim. Dan mungkin karena Mas Randy juga, tambah Dina dengan nada lembut. Randy terdiam sesaat. Wajahnya berubah, agak kikuk. Saya cuma kerja biasa aja. Dina tertawa kecil. Biasa buat Mas, tapi luar biasa buat orang lain. Suasana hening kembali. Tapi kali ini, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Malamnya saat Randy baru tiba di kontrakan, ponselnya berdering. Nomor yang muncul membuat jantungnya berdegup lebih cepat Maya. Ia sempat ragu untuk menjawab, tapi akhirnya mengangkat. Ya, suaranya datar, Ren. Aku minta tolong. Nadia demam tinggi dari tadi siang. Aku udah kasih obat, tapi panasnya nggak turun. Nada Maya terdengar panik. Randy langsung berdiri. Kamu di rumah? Iya. Aku ke sana sekarang. Begitu sampai, Randy melihat Maya duduk di samping tempat tidur Nadia. Wajah putrinya pucat, tubuhnya panas. Tanpa pikir panjang, Randy segera membantu menurunkan panasnya. Aku kangen, bisik Nadia lemah. Randy menggenggam tangannya. Ayah juga kangen. Kamu istirahat, ya. Semua akan baik-baik aja. Maya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Melihat Randy lagi seperti dulu, perhatian, lembut, dan tenang, membuat hatinya goyah. Setelah Nadia tertidur, mereka duduk di ruang tamu. Maya memecah keheningan. Ren, aku nggak bisa bohong. Aku masih sayang kamu. Randy menatap lantai. Maya, jangan mulai lagi. Aku cuma ngomong jujur. Aku tahu kamu udah mulai dekat sama perempuan lain di kantor. Tapi, Randy langsung memotong. Kamu tahu dari mana? Maya menatapnya tajam. Aku masih dengar dari teman kamu, Rico. Dia bilang, kamu sering bareng sama Dina. Randy menarik napas panjang. Kalau iya, terus kenapa? Maya menggigit bibir. Kamu cepat banget, Ren. Kamu bahkan belum bercerai, tapi udah jalan sama perempuan lain. Randy menatapnya dingin. Kamu nggak punya hak ngomong soal setia, Maya. Kamu lupa apa yang kamu lakuin di kamar anak kita. Suasana langsung tegang. Maya menendok, menangis tanpa suara. Aku tahu aku salah, Ren, tapi aku masih istrimu. Aku cuma takut kehilangan kamu sepenuhnya. Randy berdiri. Kamu sudah kehilangan aku sejak malam itu. Sekarang biarkan aku hidup dengan tenang. Jangan cari alasan buat menyeret aku lagi ke masa lalu. Maya menangis keras. Kalau begitu, aku doain kamu bahagia sama perempuan itu. Tapi ingat, aku gak akan pernah berhenti cinta sama kamu. Randy pergi tanpa menoleh, meninggalkan Maya yang terisak di ruang tamu. Di bawah cahaya lampu yang temaram, kabar yang menyebar di kantor, suasana mulai berubah. Bisik-bisik mulai terdengar di antara karyawan. Kamu tahu nggak? Katanya Mas Randy deket banget sama Mbak Dina. Serius? Padahal dia masih belum cerai kan? Iya. Malah katanya istrinya datang ke kantor kemarin. Nyari dia. Randy baru tahu gosip itu ketika atasannya memanggilnya. Randy, saya nggak peduli kehidupan pribadi kamu. Tapi tolong,
Jangan sampai urusan pribadi ganggu kerjaan. Randy menunduk. Saya ngerti, Pak. Saya akan bereskan semuanya. Begitu keluar ruangan, ia langsung menatap Dina yang sudah menunggu di dekat meja kerjanya. Wajahnya tegang. Mas, ini semua gara-gara saya ya? Tanya Dina khawatir. Bukan salah kamu. Tapi mulai sekarang, kita jaga jarak dulu, biar gak ada omongan aneh. Dina menatapnya dengan sedih. Tapi Mas, Dina, tolong, aku gak mau kamu diseret dalam masalahku. Ia berjalan pergi meninggalkan Dina. Sementara perempuan itu berdiri dengan mata berkaca-kaca. Saat Randy pulang malam, ia mendapati seseorang menunggunya di depan kontrakan. Fajar, pria yang dulu menjadi selingkuhan Maya. Randy langsung tegang. Ngapain kamu kesini? Fajar tersenyum tipis. Santai Mas, aku cuma mau minta maaf. Randy mengepalkan tangan. Maaf? Setelah kamu nginjak harga diri aku di rumah sendiri? Fajar menunduk. Aku udah ninggalin Maya. Aku sadar, aku salah. Tapi tolong, jangan salahkan Nadia. Semua itu salahku. Randy melangkah maju, menatap tajam. Kamu pikir dengan bilang maaf semuanya selesai? Fajar menghela napas. Aku cuma mau bilang satu hal. Maya hancur sekarang. Dia nggak kerja, nggak keluar rumah. Dia benar-benar nyesal. Randy menatap kosong ke jalan. Itu urusannya, bukan urusanku. Fajar menatapnya lama. Kamu kuat banget Mas. Tapi percaya sama aku. Rasa benci itu nggak bakal bawa tenang. Randy hanya menjawab dingin. Dan rasa bersalah juga nggak bisa memperbaiki apa yang udah hancur. Fajar pergi dengan kepala tertunduk, meninggalkan Randy yang berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Hatinya kembali bergejolak antara amarah, luka, dan rasa iba yang belum sepenuhnya mati. Randy tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Fajar terngiang di kepalanya. Ia tahu Maya menderita, tapi ia tidak tahu apakah dirinya siap untuk memaafkan sepenuhnya. Di meja, ia melihat secangkir teh yang dibuat Dina sore tadi saat mereka masih di kantor. Dina sempat datang membawa laporan tambahan. Randy menatap cangkir itu lama, lalu tersenyum samar. Mungkin aku masih bisa bahagia, gumamnya. Tapi di saat yang sama, pikirannya berkata lain. Bahagia bukan berarti lupa. Hari-hari Randy berjalan penuh tekanan. Gosip di kantor mulai mereda, tapi hubungannya dengan Dina terasa aneh. Mereka masih saling bicara, tapi jarak seolah tumbuh di antara mereka. Sementara itu, Maya tak lagi menghubunginya. Namun keheningan itu justru membuat hati Randy semakin gelisah. Seolah ada badai yang sedang menunggu untuk datang. Kedekatan yang tumbuh kembali sore itu. Randy baru saja menyelesaikan rapat besar. Dina menunggunya di ruang kerja dengan membawa 2 gelas kopi. Mas, kayaknya Mas Randy butuh istirahat sebentar. Wajahnya udah kayak orang dikejar utang, ucap Dina sambil tersenyum kecil. Randy tertawa pelan. Kerjaan gak pernah habis, Din, tapi makasih. Kopi ini penyelamat banget. Dina duduk di hadapannya. Mas, saya cuma mau bilang, saya gak peduli apa yang orang bilang. Saya tahu Mas Randy orang baik. Saya percaya itu. Randy menatapnya lekat. Ada ketulusan di mata Dina yang membuat dadanya terasa hangat. Tapi Din, kalau kita terlalu dekat, kamu bisa diserang lagi sama gosip. Dina menatapnya dengan tegas. Saya nggak peduli. Saya cuma peduli sama orang yang saya percaya. Keheningan jatuh di antara mereka. Randy merasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. Tapi sebelum ia sempat menjawab, suara notifikasi ponselnya memecah suasana. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu pikir hidup kamu udah tenang, kamu salah besar. Datang ke rumah Maya malam ini. Kamu harus lihat sesuatu. Randy tertegun. Jantungnya berdegup keras. Dina melihat wajahnya berubah. Mas, kenapa? Ada AP. Randy berdiri pelan. Aku harus pergi dulu, Din. Maaf. Rumah yang gelap dan sunyi malam itu. Randy tiba di depan rumah Maya. Lampu luar menyala redup. Pintu sedikit terbuka. Ia mengetuk pelan. Maya, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk perlahan. Rumah itu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin berputar lambat. Maya, suaranya mulai meninggi. Tiba-tiba dari ruang tengah, terdengar suara isakan kecil. Randy bergegas menghampiri, dan mendapati Maya duduk di lantai, rambut berantakan, dengan beberapa foto berserakan di hadapannya. Maya, kamu? Maya menatapnya dengan mata bengkak. Kamu? Datang juga.
Aku dapat pesan aneh. Siapa yang kirim? Maya tersenyum getir. Aku yang kirim? Randy tertegun. Kamu? Iya. Aku tahu satu-satunya cara buat kamu datang cuma ini. Ia berdiri, melangkah mendekat dengan langkah goyah. Ren, aku nggak kuat lagi. Aku udah coba bangun hidup baru. Tapi setiap malam aku cuma bisa nangis. Aku nyesel. Ren, nyesel banget. Randy menatapnya datar. Aku udah bilang, Ma, waktu nggak bisa diputar lagi. Tapi kenapa kamu malah deket sama perempuan lain? Teriak Maya tiba-tiba. Kamu bahkan belum resmi cerai, tapi udah jalan sama dia. Randy menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Aku deket sama dia karena aku butuh seseorang buat nyembuhin luka Maya. Sesederhana itu. Maya berjalan mendekat, menatapnya tajam. Nyembuhin luka? Atau ngelupain aku? Randy menatapnya balik. Mungkin dua-duanya. Tiba-tiba, Maya menamparnya. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Aku benci kamu, jeritnya, lalu menangis keras. Randy hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Setelah beberapa detik, ia memutar badan. Udah cukup, Mah. Aku pergi. Tapi sebelum ia sempat keluar, Maya berteriak, kalau kamu pergi, kamu nggak akan pernah lihat Nadia lagi. Langkah Randy terhenti. Ia menoleh dengan mata tajam. Jangan bawa-bawa anak dalam masalah kita. Maya menggenggam ponselnya erat. Aku nggak bercanda. Aku bisa lapor polisi. Kalau kamu ganggu hidupku lagi, aku bisa bikin kamu dijauhkan dari Nadia. Randy berbalik sepenuhnya. Wajahnya penuh amarah. Jadi sekarang kamu ngancam aku? Maya menatapnya sambil gemetar. Aku cuma nggak mau kehilangan semua hal yang tersisa. Randy menatapnya lama, lalu berucap pelan, kamu udah kehilangan aku sejak malam itu. Tapi kalau kamu nekat main kotor, aku juga bisa lebih kotor. Ia pergi meninggalkan rumah itu, membiarkan Maya menangis histeris di lantai. Serangan balik Maya kisokan harinya. Randy dikejutkan dengan kabar mengejutkan di kantor. HRD memanggilnya dan menunjukkan surat pengaduan. Randy, kami menerima laporan dari seseorang bernama Maya. Dia bilang, kamu melakukan kekerasan verbal dan ancaman terhadapnya semalam. Randy terdiam kaget. Apa? Itu nggak benar. Tapi ini masalah serius. Kami harus menindaklanjuti. Sore itu, reputasi Randy di kantor kembali hancur. Beberapa rekan kerja mulai menjauh. Bahkan, ada yang toreng-torenggen, menatapnya sinis. Hanya Dina yang tetap mendekat. Ia menemukan Randy duduk di mobil, memukul setir dengan frustrasi. Mas, saya tahu Maya bohong, tapi Mas harus tenang, ujar Dina lembut. Randy menggeleng. Dia udah lewat batas, Din. Aku diam bukan berarti aku kalah. Mas mau ngelapor balik? Kalau perlu, iya. Aku udah cukup lama dituduh, disalahkan, dan dihina. Sekarang giliranku berdiri buat diri sendiri. Dina menggenggam tangannya pelan. Kalau gitu, saya di pihak Mas. Tatapan mereka bertemu. Ada kekuatan baru tumbuh di mata Randy. Bukan hanya marah, tapi tekad untuk menegakkan harga dirinya yang selama ini diinjak langkah. Baru Randy mengumpulkan bukti dan saksi bahwa ia tidak bersalah. Ia bahkan menyewa pengacara kecil untuk melawan laporan palsu dari Maya. Namun, di balik langkah tegas itu, hatinya tetap bergejolak. Suatu malam, ia duduk di depan jendela kontrakannya, menatap hujan yang jatuh deras. Dina datang membawa makanan. Mas, belum makan? Randy tersenyum lemah. Lagi, nggak nafsu. Dina duduk di sampingnya. Mas, jangan biarin masa lalu hancurin hidup Mas sepenuhnya. Kadang luka nggak perlu dilawan, cukup diterima. Randy menatapnya lama. Kamu tahu, Din, kadang aku pikir hidup ini kejam. Tapi mungkin Tuhan kasih semua ini biar aku belajar tentang siapa yang benar-benar tulus. Dina tersenyum samar. Mungkin Tuhan kirim saya buat itu. Mereka saling pandang lama. Dalam diam, perasaan yang lama tertahan mulai tumbuh. Randy memegang tangan Dina, tidak berkata apa-apa. Tapi genggamannya sudah cukup menunjukkan bahwa hatinya mulai berpihak pada ketenangan, bukan dendam. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat Randy menatap keluar jendela, ia melihat sosok seseorang berdiri di seberang jalan, menatap ke arah kontrakannya. Ia sempat mengira itu halusinasi karena cahaya hujan yang redup. Tapi sosok itu tidak bergerak. Randy menyipitkan mata. Sekilas, bayangan itu mirip Maya. Hatinya mencelos. Jangan-jangan dia ngikutin aku, gumamnya.
Pelan, Dina menatap ke arah yang sama. Mas, siapa itu? Randy berdiri cepat. Masuk ke dalam, Din. Kunci pintunya. Ia melangkah keluar. Tapi ketika sampai di jalan, sosok itu sudah menghilang. Hanya sisa jejak kaki di aspal basah yang masih terlihat samar. Randy berdiri diam di bawah hujan. Tubuhnya menggigil. Ia tahu satu hal. Maya belum selesai, dan kali ini, entah apa yang akan dia lakukan. Randy mulai mencoba hidup normal lagi, meski perasaan was-was masih sering datang tiba-tiba. Setiap kali mendengar langkah di luar kontrakan, atau suara kendaraan berhenti di depan rumah, jantungnya selalu berdebar cepat, takut. Kalau sosok yang dulu ia cintai, kini benar-benar berubah jadi bayangan berbahaya. Namun hidup tetap harus berjalan. Ia tetap pergi kerja, tetap tersenyum di depan orang lain, dan semakin dekat dengan Dina yang kini tak sekadar rekan kerja, tapi seseorang yang mengerti setiap luka di hatinya. Tapi di balik semua itu, Maya, perempuan yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, kini berubah. Bukan lagi istri yang lembut, melainkan sosok yang terobsesi dan tak mau kalah. Suatu sore, Randy baru keluar dari kantor. Ia menuju parkiran bawah tanah. Suasana sepi, hanya terdengar gema langkah kakinya di antara deretan mobil. Tapi saat ia membuka pintu mobil, pandangannya tertumbuk pada sesuatu. Selembar foto diselipkan di bawah wiper, ia menoriknya. Wajahnya langsung berubah pucat. Itu foto dirinya dan Dina sedang makan siang beberapa hari lalu. Di bawahnya tertulis tulisan tangan dengan tinta merah. Kamu pikir aku nggak tahu? Randy menatap sekitar dengan tegang. Tidak ada siapapun, tapi perasaannya langsung dingin. Ia cepat-cepat masuk ke mobil dan menstarter mesin. Matanya terus menatap kaca spion. Bayangan seseorang tampak berdiri jauh di ujung parkiran. Rambut panjang, tubuh kurus. Dia menatap ke arahnya. Ia tahu siapa itu Maya. Ketakutan yang mulai nyata malamnya. Dina datang ke kontrakan Randy membawa beberapa dokumen kerja. Tapi begitu masuk, ia melihat Randy duduk di kursi dengan wajah tegang, memegang foto yang tadi ia temukan. Mas, siapa yang kirim ini? Randy meletakkan foto di meja. Maya, aku yakin itu dia. Dina menatap kaget. Dia ngikutin kamu? Randy mengangguk pelan. Kayaknya, iya. Aku udah lihat bayangannya di parkiran. Dina mendekat menggenggam tangan Randy. Mas, ini udah nggak sehat. Kalau dia terus kayak gini, bahaya. Randy menghela napas panjang. Aku tahu, tapi aku nggak mau buat masalah makin besar. Aku cuma mau hidup tenang, Din. Dina menatapnya dalam-dalam. Kadang, untuk tenang mas kita harus berani melawan. Randy hanya diam. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Dina benar. 2 malam kemudian, gangguan itu makin menjadi-jadi. Randy yang sedang tertidur dikejutkan oleh suara ketukan keras di pintu. 3 kali, suaranya pelan, tapi ritmenya ganjil. Seolah seseorang sengaja ingin membuatnya takut. Ia berdiri, berjalan perlahan menuju pintu. Dari lubang intip, tidak ada siapapun. Tapi begitu ia membuka pintu, sebuah amplop coklat terjatuh ke lantai. Ia memungutnya. Di dalamnya ada foto lagi. Kali ini bukan foto dirinya tapi foto Dina. Diambil diam-diam dari belakang saat Dina keluar dari kantor. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Kamu milikku, bukan dia." Randy meremas amplop itu hingga hancur. Wajahnya memerah karena marah dan takut bercampur jadi satu. Ia segera menelpon Maya. Suaranya bergetar menahan emosi. "Berhenti, kalau kamu terus kayak gini, aku bakal lapor polisi." Di ujung sana, suara Maya terdengar pelan tapi dingin. "Ren, aku cuma mau kamu ingat, siapa yang pertama kali ada di samping kamu waktu kamu belum punya apa-apa. Aku yang jagain kamu, aku yang lahirin anakmu, dan sekarang kamu buang aku begitu aja?" Randy menggertakkan gigi. "Kamu udah buang dirimu sendiri sejak malam itu, Maya. Berhenti ganggu aku dan Dina." Tapi Maya hanya tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. "Kamu pikir kamu bisa tenang setelah ninggalin aku? Kita lihat aja, Ren. Kalau aku nggak bisa punya kamu, nggak ada yang boleh." Telepon ditutup sepihak. Keesokan paginya, kantor Randy digemparkan oleh sesuatu. Seseorang menyebar email berisi foto-foto Randy dan Dina, lengkap dengan pesan fitnah bahwa mereka berselingkuh saat Randy masih berstatus menikah. Seluruh staf heboh. Randy dipanggil ke ruangan HRD lagi. "Randy, ini sudah keterlaluan. Kami nggak tahu siapa yang nyebar,
tapi citra perusahaan bisa rusak. Kami harus menonaktifkan kamu sementara waktu. Randy hanya bisa terdiam. Darahnya serasa mendidih. Ia tahu hanya satu orang yang bisa melakukan ini, Maya. Saat ia keluar ruangan, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Dina mencoba menghampiri, tapi Randy menahan dengan isyarat tangan. "Nggak usah, Din. Aku nggak mau kamu ikut diserang." Wajah Dina menegang. "Mas, saya nggak peduli omongan orang. Saya tahu siapa Mas Randy sebenarnya." Tapi mata Randy tampak sayu. "Aku udah terbiasa ditinggalkan, Din. Aku nggak mau kamu ikut hancur karena aku." Telah dinonaktifkan dari kantor. Randy memutuskan pergi ke rumah Maya. Ia ingin mengakhiri semuanya. Entah bagaimana caranya. Rumah itu tampak berantakan, jendela tertutup kain, halaman dipenuhi daun kering. Ia mengetuk keras. "Maya, aku tahu kamu di dalam." Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Suara engsel berderit keras di ruang tamu. Semua foto keluarga mereka dulu tergantung miring. Di salah satu meja ada foto mereka bertiga, Randy, Maya, dan Nadia. Tapi wajah Randy dicoret dengan tinta hitam tiba-tiba dari arah kamar. Terdengar suara tangisan pelan. "Maya," panggil Randy hati-hati. Ia berjalan perlahan menuju kamar. Suara tangisan makin jelas. Begitu pintu dibuka, ia melihat Maya duduk di lantai, memegang boneka kecil milik Nadia, Maya. Maya menatapnya dengan mata merah. "Akhirnya, kamu datang. Aku tahu kamu nggak bisa jauh dari aku." Randy menatapnya penuh waspada. "Aku datang buat ngomong baik-baik. Hentikan semua ini. Kamu udah cukup nyakitin aku dan dirimu sendiri." Maya menggeleng. "Aku nggak bisa. Aku kehilangan semuanya gara-gara kamu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Ia tiba-tiba berdiri, menatap Randy dengan tatapan gila. "Kalau kamu nggak bisa aku miliki, aku nggak mau ada perempuan lain yang bisa punya kamu." Randy melangkah mundur. "Maya, sadar. Kamu butuh bantuan." Tapi Maya tertawa. Tawa histeris yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku nggak gila, Ren. Aku cuma cinta." Dalam sekejap, ia meraih pisau kecil dari meja dan menodongkannya ke pergelangan tangannya sendiri. "Kalau kamu pergi lagi, aku sumpah aku bunuh diri malam ini." Randy langsung panik. "Maya, taruh pisau itu." "Jangan, bodoh." Tapi Maya justru menatapnya tajam. "Kamu mau aku hidup? Balik ke aku." Randy berteriak. "Itu bukan cinta, Maya. It's obsessed." Maya terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Pisau di tangannya bergetar. "Mungkin iya, tapi cuma itu yang tersisa di aku sekarang." Randy perlahan mendekat, lalu menepis pisau itu. Mereka berdua jatuh ke lantai, pisau terlempar. Maya menangis seadega-denia, sementara Randy hanya terduduk, lelah, menatap perempuan yang dulu begitu ia cintai, kini hancur karena kesalahannya sendiri. Randy mengantar Maya ke rumah sakit. Ia memanggil kakak Maya untuk menemaninya. Saat hendak pergi, Maya sempat menggenggam tangan Randy. "Kamu masih benci aku?" Randy menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Aku nggak benci kamu, Ma. Tapi aku juga nggak cinta lagi." Maya menutup mata. Air matanya mengalir. "Kelajit, tolong jaga Nadia baik-baik." Randy terdiam. "Aku akan selalu jaga dia." Ia berjalan keluar ruangan, meninggalkan Maya yang terbaring lemah. Perempuan yang dulu jadi belahan jiwa, kini tinggal bayangan dari masa lalu yang kelam. Ketenangan yang palsu Maya dirawat di rumah sakit jiwa sementara waktu. Randy kembali ke kontrakan, mencoba hidup normal lagi. Dina menemaninya setiap hari, membantu mengurus Nadia yang kini tinggal bersamanya sementara. Namun malam itu, ketika Randy hendak mematikan lampu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tulisan di layar membuat darahnya kembali dingin. "Kamu pikir aku akan diam di sini selamanya?" Randy menatap layar lama. Napasnya tertahan. Seminggu sudah berlalu. Sejak Maya dirawat di rumah sakit jiwa, Randy mencoba menjalani hidup yang tenang bersama Dina dan Nadia. Ia sudah pindah dari kontrakan lama ke rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan kenangan buruk masa lalu. Namun ketenangan itu terasa rapuh. Ada hari-hari di mana ia masih terbangun di malam hari, memeriksa pintu berulang kali, memastikan tidak ada seseorang berdiri di luar jendela. Maya mungkin jauh, tapi bayangannya masih hidup di benak Randy, seperti luka yang belum sembuh sepenuhnya.
Pagi itu, Dina menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan teh manis. Nadia duduk di meja makan sambil bercerita tentang sekolah barunya. Ayah, Bu Guru bilang minggu depan ada acara pentas seni. Aku mau nyanyi, katanya ceria. Randy tersenyum kecil. Wah, hebat dong. Ayah sama Tante Dina pasti nonton. Nadia tertawa senang, sementara Dina menatap Randy lembut. Setelah sekian lama hidup dalam ketegangan, momen kecil seperti ini terasa seperti hadiah. Namun di balik tawa itu, Dina menyadari sesuatu. Mata Randy sering kosong. Ada bayangan letih yang tak pernah benar-benar hilang. Kabar yang mengganggu. Saat Randy baru pulang dari kantor, Dina menyambutnya dengan wajah cemas. Mas, tadi ada yang nyari. Katanya teman lama, Mas. Siapa? Aku nggak tahu namanya. Tapi dia bilang ke Randy, aku cuma mau ngomong sebentar. Randy menatapnya tajam. Gimana orangnya? Rambutnya agak panjang, pakai masker. Tapi entah kenapa, aku ngerasa kenal. Darah Randy langsung terasa dingin. Maya, gumamnya lirih. Dina tertegun, tapi bukannya dia masih di rumah sakit. Randy langsung mengambil ponsel dan menelpon kakak Maya. Suaranya tegang. Mas Dimas, Maya masih di rumah sakit kan? Suara di ujung sana terdengar panik. Randy, dia kabur 3 hari lalu. Aku baru mau kabarin kamu. Randy membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Dia kabur. Ya, kami udah lapor polisi, tapi belum ketemu sampai sekarang. Randy menatap Dina. Wajahnya pucat. Dia kesini, Din. Malamnya, suara aneh terdengar dari halaman belakang rumah, seperti langkah kaki di atas daun kering. Randy keluar perlahan, membawa senter. Ia menyorot ke arah pagar, tapi tidak melihat siapapun. Hanya ada sesuatu yang tergantung di pagar. Boneka kecil milik Nadia, yang dulu hilang di rumah lama. Ia menatapnya lama. Tubuhnya menegang. Di dada boneka itu, ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan yang sudah dikenalnya. Aku sudah pulang. Randy menggenggam kertas itu erat. Matanya memerah. Ia langsung masuk ke rumah, mengunci semua pintu. Dina dan Nadia menatap cemas. Mas, ada apa? Randy memeluk mereka berdua. Mulai malam ini, jangan buka pintu buat siapapun. Apapun yang terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan tapi terus berulang, seperti seseorang yang tahu Randy sedang mendengar. Tok, tok, tok. Randy bangun dari sofa, mendekati pintu. Dina keluar dari kamar. Wajahnya tegang. Mas, jangan dibuka. Randy mengintip dari lubang kecil di pintu. Tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar. Suara perempuan. Ran, buka. Aku cuma mau bicara. Itu suara Maya. Randy menatap pintu lama. Tubuhnya bergetar. Pergi Maya, aku nggak mau lagi berurusan sama kamu. Suara itu tertawa kecil. Aku nggak datang buat ribut, Ren. Aku cuma mau lihat keluarga kecilmu. Sebelum aku pergi selamanya. Randy tetap diam, mencoba menahan emosi. Tapi tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari dapur. Dina menjerit. Mas, dari belakang. Randy berlari ke dapur. Jendela belakang pecah. Dan sosok perempuan berdiri di sana, dengan wajah separuh tertutup rambut, mata merah, dan tangan berdarah karena kaca. Maya! Seru Randy keras. Maya tersenyum aneh. Kamu kelihatan bahagia, Ren. Rumah kecil, perempuan baru anakmu di sini. Tapi, kenapa aku nggak bisa bahagia? Dina menahan Nadia di pelukannya, bersembunyi di ruang tamu sambil gemetar. Randy maju beberapa langkah. Maya, kamu butuh bantuan. Aku bakal panggil orang rumah sakit. Maya, rumah sakit. Kamu pikir aku gila? Aku cuma nggak tahan lihat kamu dengan perempuan lain. Ia melangkah mendekat. Matanya tajam. Kamu tahu rasanya nggak dilihat lagi sama orang yang kamu cinta? Kamu tahu rasanya tidur sendirian tiap malam, sementara dia tidur sama orang lain? Randy berusaha menenangkan. Cukup, Maya. Aku minta maaf atas semuanya, tapi aku nggak bisa kembali. Maya, air matanya mengalir, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau kamu nggak bisa kembali padaku, maka aku pastikan kamu juga nggak akan bahagia sama siapapun. Tiba-tiba ia menarik sesuatu dari balik bajunya, sebotol bensin kecil. Ia menumpahkannya ke lantai dapur. Randy terkejut. Maya, jangan gila. Maya memegang korek api. Aku nggak gila, Ren.
Aku cuma mau semuanya berakhir di sini. Randy melangkah cepat ke arahnya, tapi Maya sempat menyalakan korek. Api kecil muncul di tangannya, cukup untuk menyalakan ketegangan di udara. Enggak, Maya, jangan. Tapi Maya hanya menatapnya dengan mata kosong. Kita dulu janji, Ren. Sampai mati pun, aku nggak bakal lepasin kamu. Korek hampir jatuh ke lantai, tapi Randy berhasil menubruknya tepat waktu. Keduanya terjatuh, korek api terpental, menyambar tumpahan bensin di lantai. Api menyala cepat, menyebar ke meja dan tirai dapur. Dina, bawa Nadia keluar sekarang, teriak Randy. Dina berlari keluar, sambil menggandeng Nadia yang menangis ketakutan. Sementara di dalam, Randy berusaha menyeret Maya keluar dari kobaran api. Tapi Maya menolak. Lepasin aku. Aku nggak mau pergi. Gila, nanti kita mati dua-duanya. Lebih baik mati bareng kamu daripada hidup sendirian. Randy mengguncang tubuh Maya. Dengar aku, Maya. Nadia butuh ibunya hidup. Kalimat itu membuat Maya berhenti menjerit. Air matanya menetes deras. Wajahnya seperti sadar dari delusi yang menutup pikirannya. Nadia. Randy langsung menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Mereka berdua jatuh di halaman belakang, tepat saat api membesar dan membakar dapur seluruhnya. Mobil pemadam datang beberapa menit kemudian. Maya dibawa ke ambulans. Tubuhnya penuh luka bakar ringan dan lemah tak berdaya. Randy duduk di pinggir jalan. Wajahnya hitam oleh asap, menatap rumah yang kini terbakar separuhnya. Dina menghampiri, menggandeng Nadia. Mas, kamu nggak apa-apa? Randy menatap mereka berdua, lalu menggeleng pelan. Aku kehilangan rumah lagi, tapi kali ini aku nggak kehilangan kalian. Dina memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Randy menangis di pelukan seseorang yang benar-benar tulus. Rumah baru. Suasana lebih terang, penuh tawa. Dina kini resmi menjadi istri Randy. Maya masih dirawat, tapi kondisinya stabil. Kadang Randy datang menjenguk, membawakan makanan, bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan. Suatu sore, saat ia datang, Maya tersenyum lemah di ranjang rumah sakit. Ren, kamu bahagia sekarang? Randy mengangguk. Iya, Ma, aku bahagia. Kamu juga harus sembuh, biar bisa lihat Nadia tumbuh. Maya menatap ke jendela. Aku dulu pikir cinta itu harus memiliki, tapi ternyata cinta sejati itu bisa ngelepasin. Randy tersenyum tipis. Mungkin kita sama-sama belajar dari luka. Maya menutup mata, tersenyum damai. Terima kasih. Terima kasih. Udah nggak benci aku lagi. Randy menatapnya lama lalu berbisik. Aku nggak pernah benci, Ma. Aku cuma kecewa. Ia berjalan keluar dari ruangan, melangkah ke halaman rumah sakit. Angin sore berhembus pelan, membawa rasa tenang yang lama hilang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Randy benar-benar merasa bebas. Malam itu, Randy duduk di teras rumah, ditemani Dina dan Nadia yang tertidur di pangkuannya. Ia memandang langit, lalu berkata pelan, hidup ini aneh ya, kadang kita harus kehilangan dulu, baru tahu arti bahagia. Dina menatapnya dengan lembut. Yang penting, Mas sudah berhenti lari dari masa lalu. Randy tersenyum. Iya, Din. Sekarang aku cuma mau berjalan ke depan. Angin malam meniup pelan dedaunan, membawa ketenangan baru. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada suara di balik pintu kamar. Hanya keheningan yang damai, penanda bahwa luka akhirnya benar-benar sembuh. Kisah ini berakhir dengan pesan bahwa cinta, pengkhianatan, dan luka adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Randy tidak menang atau kalah. Ia hanya berdamai dengan masa lalu dan menemukan arti cinta yang sesungguhnya.